Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Gua mau ngobrol ringan. Sebelumnya terima kasih sudah banyak masukan, input, ide juga. Nah, terkait dengan ide konten, beberapa nih kan menanyakan ya kan. Cukup banyak juga. Bang, gimana pendapatnya soal Mason Greenwood? Mason Greenwood, Mason Greenwood. Oke, kali ini gua akan ngobrol ringan amatiran ala gue pastinya ya, tentang Mason Greenwood yang mungkin sebelumnya gue kasih warning dulu ya. Mungkin pendapat gue tidak sama dengan yang teman-teman punya ya tentang Mason Greenwood, tapi ya namanya juga perbedaan ini kan wajar ya, dan yang penting saling respect aja ya. Tapi yang jelas karena ditanyakan, oke, gue akan bikin konten kali ini ngobrol ringan soal Greenwood, Mason Greenwood ya. Bagaimana gua melihat pemain ini ya. Mason Greenwood ini adalah pemain muda dari home ground, artinya dia lulusan Akademi Manchester United kan, dari muda betul-betul langsung apa ya? Ya, dia dari awal dia langsung dari akademi sekarang masuk ke tim senior. Dan ini menurut gua sesuai dengan filosofi klub, di mana klub ini selalu mendukung perkembangan pemain muda, terutama dari akademi. Local fans yang gue tahu ya, terutama local fans yang di Manchester, ini selalu bangga dengan hal tersebut. Kalau ada orang lokal dari Manchester, atau paling tidak pemain dari akademi sendiri lah, yang bisa terus karirnya menanjak dan bisa masuk ke tim inti. Dan karena identitas klub, filosofi ini seperti inilah kita. Ini bukan klub yang punya akademi sebagai formalitas, tidak, tapi memang akademi dari Manchester United itu memang dari dulu filosofinya ada selalu menghasilkan pemain-pemain muda dan selalu menyetor dalam tanda kutip ke tim utama. Dan ini sudah terjadi sejak tahun 1950-an, tahun 1960-an. Jadi ini sudah menjadi bahkan lebih dari itu, lebih tua dari itu. Jadi ini sudah menjadi identitas atau filosofi dari klub itu sendiri ya. Selalu ada bibit muda yang masuk atau dimasukkan ke tim utama. Dan untuk Mason Greenwood ini ya dari dari banyak komentar, artinya dari mantan pemain dan juga mantan manajer, ternyata banyak sekali yang mengapresiasi melihat Mason Greenwood ini sebagai pemain sangat bertalenta. Kan Sir Alex Ferguson sendiri menilai bahwa kalau seandainya ada pemain muda saat ini, kalau tidak salah di wawancaranya dengan Cristiano Ronaldo, Sir Alex mengatakan untuk dilihat siapa pemain muda yang paling potensial saat ini ada di squad, dia langsung nunjuk seorang Mason Greenwood. Intinya dia ini sangat bertalenta, dan ini again ya sudah disebutkan oleh pihak-pihak tadi yang gue bilang ya. Salah satu pemain terbaik di dunia, bahkan artinya pemain muda terbaik di dunia. Dan ini juga terlihat dari Copa Trophy Award contohnya. Greenwood ini ada di peringkat kelima, walaupun bukan yang paling terbaik, tapi dia ada di level tersebut. Masuk kandidat Golden Boy, dan dia juga dapat Jimmy Murphy Award. Jimmy Murphy Awards ini adalah Academy Awards atau penghargaan pemain terbaik di akademi atau tim muda Manchester United. Dan adalah Jose Mourinho yang memasukkan dia, memberikan dia ini debut di tim utama. Dan sampai saat ini ya, pemain 20 tahun ini luar biasa ya. Dia sudah mencetak total 35 gol di tim senior. Yang buat gue ini luar biasa. Gue gak mau langsung berbicara soal masalah ya dia egois. Enggak. Gue berusaha untuk coba kita melihat dari sisi yang berbeda ya. Belakangan ini memang betul dinilai kan bermain terlalu egois. Di beberapa momentum sepakat betul. Dia harusnya ngasih ngumpan, atau mungkin tidak di shooting, tidak penetrasi dulu, harus tracking ke belakang lagi, atau hal-hal seperti itu ya. Sepakat gue, memang betul. Keputusannya lah paling tidak, keputusan dia ini beberapa, terutama saat-saat ini ya, belakangan ini terlihat salah. Nah, karena usaha gagal inilah lalu dipermasalahkan ya kan. Soalnya kalau seandainya dia berhasil usahanya dia itu, artinya ketika dia ingin mencoba penetrasinya dia berhasil nih, lalu bisa bikin gol atau mencari assist, tidak akan kita masalahkan. Ataupun juga ketika dia coba untuk melakukan shooting ya, dimana shooting itu tidak keblok, katakanlah keputusannya dia pada saat itu menghasilkan gol, tentunya tidak akan kita permasalahkan. Kita permasalahkan, dianggap ini masalah adalah tentu saja karena
ya hal itu tidak terjadi. Artinya dia gagal, tendangannya kena blok atau penetrasinya gagal ya. Ini gue liatin ya, ini adalah statistik Mason Greenwood ya. Ini so far dan juga dari heatmap bisa disimpulkan ringan amatiran ya kalau dia ini lebih sering posisinya nih ada di sayap. Oke, ini kita agak ngomong soal masalah posisi kali ini, dan ini menurut gue adalah salah satu alasan mungkin ya kenapa dia ini belum maksimal. Ini salah satu alasan. Kenapa? Karena menurut gue aslinya Mason Greenwood ini adalah seorang penyerang ya. Ini di akademi dia posisi aslinya kalau tidak salah itu adalah seorang penyerang yang dimodifikasi menjadi sayap serang. Contohnya ketika kita paling tidak ya di tangan Rangnick ini ketika Mason Greenwood ini bermain melawan Young Boys ya kan. Greenwood ini dikembalikan lagi menjadi penyerang tengah ya. Dan ini bukan posisi yang baru buat dia. Seperti gue bilang ya di akademi dia lebih banyak bermain di penyerang dan bermain cukup baik, bahkan menonjol pada saat itu bersama dengan bermain dengan beberapa pemain yang jarang dimainkan, tapi dia mampu menonjol. Intinya pada saat melawan Young Boys itu Greenwood mampu membawa tim. Selain dia memang mencetak gol juga, tapi dia bisa memberikan perubahan bagaimana dia bermain agresif, memberikan warna ketika dia atau tim ini menyerang ya. Greenwood ini di usia yang muda di tim utama, kalau menurut gue dia ini kan harus beradaptasi dengan 4 pelatih berbeda. Coba bayangkan dia datang atau diberikan debut di zamannya Jose Mourinho, lalu ada Ole Gunnar Solskjaer. Mourinho juga sekian waktu ya kan, lalu ada Ole Gunnar Solskjaer juga sekian waktu juga, lalu ada Carrick dan sekarang Ralf Rangnick. Dan ini tentu saja tidak mudah bagi pemain muda ketika dalam masa perkembangannya butuh sosok penuntun. Dan kalau gue lihat lagi, inilah kenapa Sir Alex Ferguson pada saat di zamannya kan banyak juga pemain-pemain muda yang berkembang cukup bagus. Karena ini tadi Sir Alex ada terus dalam menuntun dalam jangka waktu yang relatif panjang ya. Tapi setelahnya berkurang paling tidak dari sisi jumlah kalau gue lihat ya. Ada kesinambungan perkembangan pemain muda ini sering mengalami kesulitan ketika manajer atau pelatih itu berganti. Kenapa? Karena ya pelatih yang baru kan beda sistem dan lain-lain. Dan fakta ini tentu saja bisa saja menghambat perkembangan dari pemain muda itu sendiri. Faktanya ya, untuk Mason Greenwood dikembalikan lagi, dari 4 manajer yang berbeda tadi ya, Greenwood ini masih langganan menjadi tim utama, berada di tim utama, bahkan menjadi starter. Nah, balik lagi nih soal egois. Bagaimana gua melihat egois ini? Ada 2 hal ya paling tidak. Nomor 1, insting. Bisa jadi ini insting. Karena again, dia asalnya kan dari seorang striker yang harus oportunis dong ya. Dan dia merupakan, kalau menurut gue, pemain yang oportunis juga. Terlihat ini dari rekor gol ketika dia masih muda di tim akademi yang cukup mencolok ya. Jadi ya itu tadi, jadi masih terbawa nih ya, masih terbawa. Usianya dia masih 20 tahun loh. Nomor 2, nah ini juga terkait dengan usia 20 tahun itu. Apa? Pengalaman, terutama di posisi baru, di winger, sayap serang, di mana tugasnya ya selain mencetak gol juga bagaimana bisa mencari solusi, memberikan atau membantu penyerang lain ya atau rekan yang lain untuk dalam mencetak gol. Dan ini bisa juga menurut gue sih karena permintaan manajer. Bisa jadi manajer meminta supaya dia bermain oportunis, katakanlah seperti itu. Tapi balik lagi pengambilan keputusan, apakah penetrasi sendiri, dribbling, shooting, crossing, back pass dan lain-lain yang datang salah satunya dari pengalaman yang lama-lama akan jadi insting dengan diperkuat dengan skill individu pemain itu sendiri. Nah, Greenwood ini skill individunya menurut gue di atas rata-rata, dia bertalenta. Cuman ya nih tadi, insting ya. Artinya keputusan sepersekian detik, apakah dia harus penetrasi, dribbling terus, apakah dia harus strike ball, apakah dia harus crossing, apakah dia harus tendang langsung, apakah dia harus... Hal-hal seperti itu gue pikir ini akan datang dengan pengalaman. Oke? Dan, nah balik lagi. Greenwood bagaimana ini? Menurut gue sih sebenarnya nggak ada yang salah banget ya. Secara kualitas dia ini bagus ya. Dan ini bukan gue aja yang bilang. Tadi gue sudah bilang kan ada beberapa pendapat dari mantan pemain, mantan manajer yang tentunya pasti lebih kompeten daripada gue dalam memberikan pendapat tentang seorang Mason Greenwood ini. Tapi ya
Dan mereka ini kan yang lebih melihat sehari-hari bagaimana Greenwood ini ya, week in week out, di training ground, di yang lain-lain lah. Mereka melihatnya lebih komprehensif. Nah, lagi-lagi masalah egois ini kalau menurut gue lebih, kenapa disebut egois? Karena ya dia salah mengambil keputusan. Dan ini menurut gue perubahan ini, dia tidak jadi egois ini ya katakanlah, ini akan datang dari 3 hal. Nomor 1, pengalaman ya. Dia tahu kapan harus melakukan ini dan itu. Jadi dia tahu hal yang harus diperbaikin oleh dirinya dia sendiri, dan ini melalui pengalaman. Nomor 2, masukan, latihan, bimbingan dari tim kepelatihan yang diketuai oleh sang manajer. Ya kalau memang manajer menilai harusnya seperti itu, ya manajer yang harus menegur, memberi masukan bagaimana seharusnya dan lain-lain. Ya menurut gue ini fungsi dari manajer. Nomor 3, yang tidak kalah penting adalah ya masukan dari kritik atau masukan dari pemain lain. Ya penyerangnya mungkin yang harusnya Ronaldo misalnya ya kan, atau rekan-rekan yang lainnya bisa juga memberi masukan kritik sehingga mengarahkan gitu. Dan ini tentunya harus dengan sepersetujuan manajer dong ya, karena kan manajer yang membangun sistem. Jadi gue simpulkan, jadi ada 3 ya bagaimana cara Greenwood paling tidak kalau menurut gue ya ringan amatiran. Yang nomor 1 dari pengalaman, dia harus belajar dari pengalaman ya, dari pertandingan-pertandingan yang dia ikutin. Nomor 2, masukan dari pelatih, tentunya pelatih yang lebih punya peran ya kan. Nomor 3 ya masukan atau kritikan dari pemain lain. Nah 3 hal inilah menurut gue yang akan merubah situasi. Kritikan ya dari media, bahkan dari fans ya, apalagi yang berlebihan. Karena gue lihat di beberapa judul di sosial media, contohnya ini kan ada yang yang sangat menyerang banget bagi Greenwood. Menurut gue sih istilahnya lebih banyak mudorotnya ya ke sang pemain daripada sisi positifnya. Ini menurut gue dengan amatirannya. Kenapa? Mental. Dia masih muda. Lagi-lagi dia ini 20 tahun. Pemain muda di zaman Sir Alex Ferguson ya. Ada sosok Sir Alex Ferguson ini yang melindungi dari hal-hal seperti ini. Tapi di masa sekarang ini, saat ini, gue belum menemukan sosok manajer seperti itu. Dari Louis van Gaal ya kan, Jose Mourinho, mungkin Ole Gunnar Solskjaer dan Rangnick, gue nggak tahu begitu ya. Jadi again, serangan-serangan yang terlalu berlebihan ini, dia lagi-lagi loh ya, gue ulangi, dia masih 20 tahun gitu. Balik lagi ke Greenwood, betul ada beberapa kesempatan atau momentum ambil keputusan ya, dan ini salah mengambil keputusan, dan ini tentu saja gue sebagai penonton gue juga jengkel gitu ya. Tapi untuk mengganti dia itu juga tidak mudah. Artinya mengganti dia dikeluarkan dari tim gitu ya, ini tidak mudah. Kenapa? Karena ketersediaan pemain di klub ini yang posisinya sama ini terbatas ya kan. Ya memang ada Marcus Rashford, tapi kita tahu Marcus Rashford seperti apa. Mungkin ada Jadon Sancho di sana ya kan. Sekarang ada Anthony Elanga yang sama-sama pemain muda. Dan kalau ngomongin soal Elanga ini juga kalau gue lihat sekarang juga sudah mulai banyak juga kritikan. Yang menurut gue, come on, Elanga masih berapa tahun sih? 20, 19, 18 tahun. Masih banyak waktu untuk berkembang gitu ya. Apa yang harus ekspektasi harus disesuaikan juga begitu ya. Dan kalau mendatangkan pemain baru ya, ini juga tricky. Salah-salah justru karena ingin menggantikan begitu. Kayak sekarang kalau kita mendatangkan pemain baru, ini tricky. Kenapa? Ini tadi ya, talenta-talenta ini, bakat-bakat ini akan tertutup dengan pemain baru. Akibatnya apa? Filosofi klub yang tadi gue bilang ya kan, menyalurkan pemain muda dari akademi akan terhenti. Dan kita ini bukan kayak klub-klub lain ya, nggak seperti itu. Kita selalu memberikan kesempatan kepada pemain muda dari akademi, dan ini secara beruntun. Dan kalau gue ngelihat jumlahnya ini kan semakin lama semakin sedikit, dan ini sebenarnya ya sesuatu hal yang kalau dilihat dari yang dulu ya agak sedikit penurunan. Lalu ada yang berkata mungkin pendapat, ya bang, tapi zaman sekarang kan sudah seperti itu. Ya enggak. Kalau gue jawabannya enggak gitu. Kenapa ya? Ini filosofi klub. Ya kita bisa kombinasikan. Toh akademi kita ini merupakan salah satu yang terbaik di dunia ya. Jadi menurut gue ya kalau mendatangkan pemain baru, itu juga pemain yang selain mengangkat klub juga harus bisa mengangkat talenta-talenta muda seperti Greenwood ataupun juga Elanga ya. So kesimpulan atau pendapat gue ya, gue berpikir tetap berikan ya kesempatan ke Mason Greenwood ini dengan bimbingan yang tepat dari manajer, staf kepelatihan, dan juga pemain lain, terutama pemain senior ya. Ingat, sekali lagi gue ulangi, Doi ini baru 20 tahun ya, baru 20 tahun. Sayang banget kalau dia ini dalam tanda kutip dimatikan karirnya, sementara banyak sekali yang melihat justru dia ini adalah sosok atau pemain yang sangat-sangat potensial. Dipinjamkan
Kalau menurut gua kenapa harus dipinjamkan? Mama kan berpikir kan dia supaya nambah menit bermainnya dipinjamkan saja. Gua pikir kenapa ya? Biarkan dia bersaing dan belajar di salah satu klub terbaik di dunia. Kan di situ ada pelatih, ada manajer yang gua harapin salah satu manajer terbaik juga di dunia ya, melatih salah satu klub terbaik di dunia. Pemain-pemain yang berlatih tiap hari, pemain-pemain kelas atas juga, pemain-pemain kelas dunia juga kan. Dan ya di sini rumahnya dia. Jadi biarkanlah dia bersaing kalau menurut gua ya. Toh dia juga sudah punya kesempatan ini dari zamannya Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer dan sekarang di Rane, tinggal dilanjutkan aja. Kalau memang dia dirasa tidak bisa bermain ya karena mungkin penampilan menurun atau apa-apa ya, pelatih mungkin bisa mengistirahatkan dia dulu, tapi tetap dia diberikan kesempatan berada di tim utama, di tim terbaik di dunia ini ya, salah satu klub terbaik di dunia. Karena menurut gue ya ini salah satu cara untuk mengembangkan lagi potensialnya. Memang betul bisa juga dipinjamkan, tapi again setelah dia dipinjamkan, ketika dia kembali lagi, dia harus lagi beradaptasi lagi nih dengan tim yang ada ini kan. Dan menurut gue, dan dia sebenarnya sudah memulai hal ini sudah dari lama loh, dari zamannya Jose Mourinho. Jadi menurut gue ya sudahlah, itu tadi dikembangkan saja terus di Manchester United ya. Ya kalau gua analogikan ini ya, mungkin ibarat kuliah atau sekolah ya, biarkan dia berjuang di salah satu sekolah atau kampus terbaik di dunia yang pastinya ujian juga pasti akan lebih berat sama seperti sekarang. Tapi tentu saja hasilnya setelah itu ketika dia berhasil, ujiannya itu kan beda dong ya dengan yang lain-lain. Dan menurut gua ini mungkin kasusnya hampir sama dengan Marcus Rashford ya, dimana Rashford ini kan sekarang juga lagi menurun ya, usianya tentunya lebih tua dari Greenwood. Mungkin Greenwood bisa nih mengambil contoh dari Marcus Rashford, gimana ada suatu hal yang dilakukan, hal mulia dilakukan di luar sepak bola, which is sangat bagus, tapi fokus serta kerja keras ini yang kalau menurut gue yang harus dilakukan oleh pemain muda macam Mason Greenwood ini ya. Jadi semoga nanti setelah pakem permainan atau sistem permainan baru ini dari, gua nggak tahu manajer selanjutnya siapa ya kan, karena nanti dia akan lagi nih beradaptasi dengan manajer yang baru ini. Mudah-mudahan setelah sistem atau permainan yang ya permainan bakunya itu seperti apa sudah ditemukan ya, akan semakin jelas dan memperkuat lagi penampilan Mason Greenwood ini ya. Kecuali kalau memang sang pemain ini sudah tidak betah di Manchester United ya. Dan gue sih tidak melihat hal tersebut. Dia menurut gue sangat enjoy, sangat bangga bermain dengan untuk Manchester United. Jadi menurut gue ya Mason Greenwood dia tetap dimainkan saja ya dengan proporsi yang tepat. Artinya kalau memang dia terlihat tidak efektif ya kan, atau mungkin di lapangan latihan tidak cukup impresif, ya sudah dicadangkan dulu, tidak usah dimainkan. Pun juga ketika dimainkan kalau dilihat dia tidak efektif ya ditarik saja. Tapi menurut gua untuk disingkirkan, dijual, dipinjamkan, oh tidak. Kalau gua ya ringan amatiran sudah biarkan saja dia berkembang di Carrington, di Old Trafford bersama Manchester United. Karena proporsi atau bagaimana cara melihat dia ini kan ada dua hal praktis, yaitu adalah penampilan di lapangan latihan dan juga penampilan di atas lapangan pertandingan. Dan fans macam kayak gua, contoh ya ringan amatiran ini, gua hanya melihat dari satu poin itu saja, penampilan di atas lapangan itu saja dari sudut pandang layar kaca kan ya. Jadi ya kurang seutuhnya lah. Yang lebih utuh ya tentu saja manajer dan juga staf kepelatihan. Jadi menurut gua Rangnick ini dia yang lebih tahu ya tentang hal tersebut. Dan menurut gua sih ya gua percaya Rangnick seperti gua percaya manajer-manajer sebelumnya bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk Greenwood. Dan ya apa yang akan terjadi selanjutnya dari Mason Greenwood semoga akan lebih baik lagi ya. Ingat, walaupun sekali lagi ya Mason Greenwood terlihat seperti seorang yang sudah mature, dewasa, tapi dengan segala hal yang dilakukan, tapi jangan lupa ternyata usianya itu masih 20 tahun loh ya. Dan kalau gue lihat lagi gajinya dia itu kurang lebih sama seperti pemain-pemain lain ya. Mason Greenwood ini seperti kayak Phil Jones, salah satu daftar yang terendah terima penggajinya ya. Seperti kayak Phil Jones ya, Jesse Lingard. Bahkan dia ini lebih rendah daripada Eric Bailly ya kan? Bahkan dia ini lebih rendah gajinya dibanding dengan seorang Dean Henderson. Jadi menurut gua ya tidak ada yang salah bagi Mason Greenwood berada di tim Manchester United. Cuman tinggal bagaimana dia bisa lebih matang lagi ya kan, terutama dalam mengambil keputusan. Instingnya dia harus dipertajam lagi.
supaya tidak salah mengambil keputusan dengan cara apa ya? Dengan cara terus ditambah pengalamannya dan terus diberikan masukan oleh pelatih, staf pelatih dan juga bimbingan dari pemain-pemain terutama pemain senior. Dan menurut gue keberadaan Cristiano Ronaldo dan secara kebetulan ya kepergian Anthony Martial ini mungkin bisa jadi akan membuka jalan yang lebih cerah lagi bagi seorang Mason Greenwood. Kurang lebih demikian pendapat gue, ngobrol ringan, maaf kalau agak panjang ya, tentang Mason Greenwood atau nama lengkapnya Mason Will John Greenwood ya. Kalau ada pendapat lain silahkan, kalau tidak setuju dengan gue silahkan, gue selalu menghargai perbedaan. Jangan lupa like, sholat, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.